Oke, selamat datang di Anyu Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 247. Pertempuran di Kerajaan Hati akhirnya resmi dimulai. Dan di chapter ini diperlihatkan bahwa 4 Dark Disciple yang menjadi bawahan Vanica ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan mereka dapat membuat Kerajaan Hati kewalahan menghadapi mereka. Dan bisa kita pastikan kalau Kerajaan Hati tidak mendapatkan bantuan beberapa kesatria sihir dari Kerajaan Clover, maka kerajaan ini akan benar-benar hancur oleh serangan Vanica dan anak buahnya. Ya, serangan Vanica dan anak buahnya. Tapi benarkah Vanica ikut menyerang Kerajaan Hati? Lalu di manakah Vanica saat ini? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 247 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, seolah sedang meyakinkan para pembaca bahwa saat ini Kerajaan Hati memang sudah dalam kondisi darurat. Di halaman pertama, Yuki Tabata memperlihatkan bahwa ada beberapa bagian hutan di Kerajaan Hati yang sudah terbakar. Dan di sana terlihat ada banyak sekali penduduk yang melarikan diri dari kobaran api tersebut. Dan sadarkah kalian, dari penggambaran di halaman pertama dan dari penggambaran 4 Dark Disciple yang terlihat di chapter ini, Yuki Tabata seolah sedang mengisyaratkan bahwa lokasi dari kejadian di halaman pertama dan lokasi pertarungan 4 Dark Disciple terjadi di tempat atau lokasi yang berbeda. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa saat ini ada 5 lokasi lain yang sudah berubah menjadi medan pertempuran di chapter 247. Nah, dari hal ini kemudian muncul pertanyaan, siapakah orang yang sudah menyerang lokasi dengan latar belakang hutan terbakar? Ya, menurut kami ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah Vanica, mengingat di chapter sebelumnya sempat dijelaskan bahwa Vanica ikut pergi menuju Kerajaan Hati. Kemungkinan kedua, dia adalah salah satu Dark Disciple yang pergi bersama dengan Vanica, mengingat di chapter 239 sempat dijelaskan bahwa Vanica membawa 5 Dark Disciple untuk menyerang Kerajaan Hati. Hal menarik kedua, Lolopechka menyaksikan semua pertarungan yang terjadi di Kerajaan Hati, dan karena itulah dia bisa mengetahui dengan cepat bahwa 4 Spirit Guardian yang dia miliki sudah berhasil dikalahkan dengan mudah oleh para Dark Disciple dari Kerajaan Spade. Dan berdasar dari fakta yang menjelaskan bahwa 4 Spirit Guardian tersebut sudah dikalahkan di tempat yang berbeda, Yuki Tabata seolah mengisyaratkan bahwa Lolopechka sebenarnya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi serangan ini. Dan seharusnya saat ini Lolopechka sudah mengirimkan bantuan kepada Spirit Guardian, mengingat Lolopechka sendiri terlihat sangat ingin terjun ke medan pertempuran untuk membantu para Spirit Guardian. Untung saja dia dihentikan oleh Noel yang pada saat itu sedang bersama dengan Lolopechka. Lalu bila memang benar Lolopechka sudah melakukan persiapan dan sudah menyiapkan bantuan untuk para Spirit Guardian, maka bisa kita katakan bahwa kepergian Luck ke medan pertempuran merupakan salah satu bagian dari bala bantuan yang sudah disiapkan oleh Lolopechka untuk membantu salah satu Spirit Guardian. Dan yang jadi pertanyaan, siapakah penyihir-penyihir yang dikirim untuk membantu Spirit Guardian yang lain? Ya, sebenarnya belum dijelasin sih. Tapi bila kita melihat ucapan yang dikatakan oleh Noel, maka ada kemungkinan kalau para penyihir yang dikirimkan untuk bala bantuan adalah para penyihir dari Kerajaan Clover. Hal menarik ketiga, 4 dari 5 Dark Disciple yang pergi menuju Kerajaan Hati saat ini sudah berhasil mengalahkan 4 Spirit Guardian milik Kerajaan Hati. Dan dari fakta ini, maka bisa kita simpulkan bahwa dengan kekuatan iblis, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada penyihir tingkat 0 milik Kerajaan Hati. Bahkan di chapter ini sempat diperlihatkan bahwa mereka masih bisa berdiri dengan tegap, seolah mengisyaratkan bahwa mereka tidak mendapatkan luka yang serius dari pertarungan melawan para Spirit Guardian. Hal menarik keempat, lewat halaman kedua dan ketiga, Yuki Tabata akhirnya memberikan petunjuk tentang sihir yang dimiliki oleh 4 Dark Disciple yang saat ini sudah berada di Kerajaan Hati. Dan berikut ini adalah petunjuk yang terdapat di halaman kedua dan ketiga. Pertama, sihir yang dimiliki oleh Dark Disciple pertama merupakan sihir yang terkesan seperti bola-bola sihir. Kedua, Dark Disciple yang dilawan oleh Potrov merupakan seorang pengguna sihir rambut. Ketiga, penyihir yang dilawan oleh Luck merupakan pengguna sihir kulit. Dan yang keempat adalah seorang penyihir yang dapat mengeluarkan atau memanjangkan sesuatu dari jari-jari tangannya.
di mana sihirnya ini terlihat seperti sihir minyak milik Nathan Agrippa. Sekedar mirip loh ya. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa baru 4 dark disciple diperlihatkan di chapter ini? Bukankah di chapter 239 pernah dijelaskan bahwa Vanica pergi menuju kerajaan hati bersama dengan 5 dark disciple? Dan sihir seperti apakah yang dimiliki oleh dark disciple kelima? Nah, menurut kami tidak menutup kemungkinan bahwa dark disciple kelima adalah seorang penyihir yang sudah membuat salah satu bagian hutan di kerajaan hati terbakar. Dan bila ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau sihir yang dia miliki adalah sihir api. Dan hal ini sekaligus memperkuat opini kedua di hal menarik pertama. Lalu mengapa dia tidak diperlihatkan di chapter 247? Ya, ada kemungkinan kalau dia sudah dikalahkan oleh Charmy. Mengingat 4 dark disciple yang diperlihatkan di chapter ini semuanya sudah berhasil mengalahkan Spirit Guardian. Tidak hanya itu, teman-teman tahu sendiri kan kalau di chapter 233 sempat dijelaskan bahwa Charmy sering berada di hutan kerajaan hati untuk mencari makan. Hal menarik kelima, menurut penjelasan yang ada di chapter ini, seorang dark disciple yang dilawan oleh Luck merupakan seorang penyihir yang memiliki tingkat sihir 0. Dan sihir yang dia miliki adalah sihir kulit, di mana dengan sihir kulit yang dia miliki, dia dapat memanipulasi kulit di tubuhnya hingga membuat kulit miliknya dapat mengeras dan juga melunak. Dan lebih hebatnya lagi, dia dapat menghilangkan sihir lawannya dengan sihir kulit ini. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa penyihir dengan sihir kulit ini merupakan seorang pengguna kekuatan iblis, di mana menurut penjelasan yang dia berikan, dia dapat menggunakan kekuatan iblis sebesar 50%. Dan menurut terjemahan yang ada di scan ilegal, nama iblis yang dia miliki adalah Span King. Tapi dari sumber yang berbeda, iblis yang dia miliki dijuluki dengan iblis Span King. Ya, kami sendiri belum bisa memastikan nama iblis dari penyihir tersebut. Tapi dari fakta ini bisa kita simpulkan bahwa sumber dari kekuatan iblis yang dimiliki oleh para dark disciple berasal dari iblis yang mereka miliki sendiri, dan bukan berasal dari iblis milik dark triad. Hal menarik keenam, Luck bertarung melawan salah satu dark disciple, dan dalam pertarungan ini terlihat bahwa saat ini Luck sudah menguasai sebuah teknik baru hingga membuatnya dapat bergerak dengan sangat cepat. Bahkan kecepatan yang dia miliki sempat membuat dark disciple yang dia lawan terkejut. Oh iya, hampir kelupaan, teknik baru yang digunakan oleh Luck di chapter ini adalah sebuah teknik yang dapat membuat Luck menciptakan sebuah lingkaran sihir di udara. Ya, sebenarnya belum dijelasin sih apa saja kegunaan dari lingkaran sihir yang dia ciptakan di udara. Tapi yang jelas, lingkaran sihir yang diciptakan oleh Luck ini dapat dia gunakan sebagai pijakan saat dia mengganti arah di udara. Kemudian, seperti yang kalian ketahui bahwa musuh yang dilawan oleh Luck merupakan seorang penyihir yang sangat kuat. Bahkan hanya dengan satu serangan, dia dapat membuat Luck terluka cukup parah dan wajahnya hampir tertutupi oleh darah. Tapi seolah sedang menolak untuk menyerah, di halaman terakhir dia terlihat mengaktifkan sihirnya kembali dan bersiap untuk menyerang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dari ekspresi yang diperlihatkan oleh Luck di halaman terakhir ini, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa Luck memiliki kesempatan untuk mengalahkan penyihir tersebut. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena di sini dia sama sekali tidak menunjukkan keraguan di wajahnya. Padahal kalian tahu sendiri kan kalau dia dapat mengukur kekuatan musuh. Dan biasanya Luck akan mundur bila dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, seperti saat dia melihat Zeno atau Zenon menyerang kerajaan Diamond. Hal menarik ketujuh, dengan alasan yang belum dijelaskan, Vanica yang sebelumnya diperlihatkan memimpin penyerangan di kerajaan hati, saat ini sama sekali belum diperlihatkan di chapter 247. Lalu di manakah Vanica saat ini? Ya, jawabannya simpel aja sih. Dia saat ini berada di kerajaan hati, dan sepertinya dia menyerang lokasi yang berbeda dari kelima dark disciple yang pergi bersama dengannya. Di mana hal ini kami dasarkan dari fakta yang ada di chapter 240. Ya, teman-teman tahu sendiri kan bahwa di chapter 240, Lolopechka sempat menjelaskan ada 6 lokasi penyerangan dark triad di kerajaan hati. Nah, kemudian kita masuk ke sesi jawab komentar terpopuler atau komentar dengan balasan dan like terbanyak. Tapi sebelumnya kami minta maaf bila jawaban kami kurang memuaskan. Pertanyaan pertama dari Muhammad Ulul Fadli.
Bang, Kaisar sihir Julius kok bisa memakai sihir perubahan ya? Jadi nenek-nenek nipu judi anggota Black Bull, padahal atributnya waktu. Terus Dante bisa menggunakan sihir penyembuhan padahal atributnya gravitasi. Terus Asta bisa memakai sihir sword magic padahal atributnya anti magic. Apakah sihir yang dari Grimoire sebenarnya bisa dipelajari lalu ditambahkan ke Grimoire orang yang mempelajari Grimoire itu? Terus gimana milik Mars sama Fana Diamond Kingdom? Itu kan digabung, tapi kok mereka jadi bisa pakai sihir satu sama lain? Apakah sihir itu aslinya berasal dari Grimoire dan bukan atribut sihir masing-masing? Tapi pada Archdemon, Grimoire Patri yang diambil iblis jadi Grimoire dengan sihir word magic dan bukan light magic. Dan Patri masih bisa pakai sihir light magicnya. Intinya, tolong jelasin mekanisme Grimoire di dunia Black Clover, Bang. Nah, kita langsung ke intinya aja ya. Dimana perlu teman-teman ketahui bahwa Grimoire sendiri hanyalah sebuah item sihir yang langsung terhubung kepada pemiliknya. Dan pada dasarnya, fungsi Grimoire di dunia Black Clover adalah untuk mengembangkan, menyimpan spell. Ingat, bukan nyimpan sihir loh ya. Dan yang disimpan itu adalah spell, serta dapat meningkatkan kemampuan sihir seseorang. Dan perlu diketahui juga bahwa Grimoire sama sekali tidak menentukan atribut sihir serta sihir yang akan dimiliki oleh seseorang. Sebaliknya, kemampuan dasar dan atribut sihir pemiliklah yang menentukan Grimoire apa yang bisa diterima saat penganugerahan Grimoire. Lalu, sifat dasar dari Grimoire akan berubah. Ingat ya, sifat dasar dari Grimoire akan berubah bila terjadi sesuatu seperti misalnya eksperimen di Kerajaan Diamond, serta terjadinya sebuah kejadian yang membuat pengguna Grimoire Daun 4 jatuh ke dalam keputusasaan absolut. Ya, detail perubahan sifat dasar dari Grimoire saat kedua hal tersebut terjadi belum dijelaskan oleh Yuki Tabata. Tapi yang jelas, ketika Grimoire Clover berubah menjadi Grimoire Daun 5, maka ikatan Grimoire dari pengguna aslinya akan terputus. Pertanyaan kedua dari Afriza Kurniawan. Bang, kira-kira ada hal nggak yang bikin Asta gak punya magic selain karena iblisnya? Seperti dikutuk oleh suatu hal? Untuk saat ini belum ada fakta yang mengarah ke sana sih, tapi tidak menutup kemungkinan kalau alasan dia tidak memiliki sihir karena sebuah eksperimen atau paling tidak berhubungan dengan sebuah kejadian yang menimpa orang tua Asta. Ya, belum bisa bicara banyak sih karena masih minim informasi. Pertanyaan ketiga dari Cahyadi Putra. Kira-kira asal-usul iblis Asta gimana ya ceritanya? Penasaran banget pas lagi lawan iblis terus dia bilang senpai. Soalnya iblis Dante kan tidak mengetahui tentang iblis Asta. Sebenarnya sih sama sekali belum dijelasin nama Yuki Tabata. Dan untuk opini tentang hal ini udah sering banget aku singgung di video-video sebelumnya. Aku sendiri aja sampai lupa udah berapa kali dibahas. Singkatnya, ada kemungkinan hasil eksperimen merupakan iblis legenda yang baru terlahir karena sesuatu, atau iblis baru yang terlahir karena eksperimen. Dan bisa juga dia adalah iblis yang terlahir dari tragedi yang menimpa sang Elder Elf. Untuk detailnya mungkin bisa ditonton ulang video-video kami sebelumnya. Hilih, malah promosi. Oh ya, masih ada satu opini lagi nih yang belum kami bahas, dan kemungkinan berhubungan dengan iblis Asta, yaitu posisi tangan dan Grimoire Lumiere saat menjadi patung, dimana posisinya mengisyaratkan kalau dia sempat melakukan sesuatu sebelum berubah menjadi patung. Sekian dari kami, and see ya.